Romo Ramani, Bapak Ibu, selamat siang. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Buddha Nubawena Soti Hontu. Sebelum saya mulai, mari kita tenangkan pikiran. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Bapak Ibu, selamat siang. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Temanya saya ambil kemarin, diceritain gak ya? Belum. Cinta kasih membangun keluhuran bangsa. Terima kasih, baik sekali ini Ibu yang satu. Kita kembali tahun yang lalu ya. Kita semua agama kayaknya tidak ada yang mengadakan perayaan baik Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Waisak serta lainnya. Tahun ini yang sudah Idul Fitri ada, Waisak ada, tapi dengan prokes yang ketat. Pagi-pagi dapat seran polisi udah datang, lumayan. Semalamnya padahal saya juga udah tahu. Saya ada di BTB sama pengurus Buntekyo. Pengurus Buntekyo cerita, belum apa-apa, besok malam ngadainnya. Sekarang udah ditelepon sama polisi, mau ada berapa? Orangnya berapa banyak? Padahal kata dia, paling kita berapa orang, karena tahun ini walaupun dibuka tapi masih ketat. Antara COVID dan nggak COVID sama-sama emang boleh datang, tapi pasca COVID kita diadu kesabaran. Siapa yang lebih unggul bila didatengin polisi? Maksudnya siapa yang lebih bertahan ketenangan, kesabaran? Pasti Waisak ya berjalan dengan lancar. Kalau kita nggak tenang, ketakutan, pasti akan berantakan. Nah, dari cerita ini juga cerita yang tadi ini, di cerita ini dijelaskan. Padahal bikin cerita ini nggak ada urusan sama COVID-an, tapi hampir ada semua. Adanya Waisak atau Trisuci Waisak tadi sebagai gambaran, sekarang ceritanya gini. Jadi ceritanya gini, adanya Trisuci Waisak, kita nih semua yang beragama Buddha dituntut ingat nggak apa sih Trisuci Waisak? Memang ada yang tahu, juga ada yang sama sekali tidak tahu apa sih Trisuci Waisak. Karena kalau yang kecil-kecil nggak tahu pasti. Yang tua-tua ada yang nggak tahu,
juga pasti. Kalau yang setengah matang nggak tahu keterlaluan. Benar ya? Kecuali dia nggak main di wihara, dan kecuali sebelah tukang rombongan dupa nggak tahu, karena dia memang nggak mengikuti itu ajaran. Kenapa nggak ngikutin? Karena beberapa tahun yang lalu saya mencoba datang, ada urusan, saya lagi meditasi sendiri, pas detik-detik Wesak dia nggak ngerti ngapain katanya. Jadi memang beliau beda cara merayakan hari-hari besar. Nah, kalau kita dituntut Trisuci Wesak apa sih? Padahal kita diingatin, kalau kita lupa berarti ulang tahun kita sendiri lupa. Trisuci Wesak kan semuanya hampir bulannya sama. Hari kita mengenang kelahiran, kita mengenang hari mencapai ya. Ketiga hari semuanya kita diingetin. Kalau kita sampai nggak ingat atau keluarga kita nggak ingat, itu terlalu hari lahir. Berarti kalau nggak ingat hari lahir, kita lupa perpanjang SIM. Bener ya? Gitu. Padahal bagus nggak kita diingetin hari Trisuci Wesak, supaya kita mengingat terus, ingatan kita supaya kuat. Nah, di sini diceritain kelahiran tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini, Kapilavastu, Nepal. Kedua, pencerahan sempurna tahun 588 sebelum Masehi di bawah pohon Bodhi. Ketiga tahun 543 sebelum Masehi, usia 80 tahun di Kusinara, India. Sekarang sudah ke 2565, berarti sudah lama sekali, tapi kita masih diingatkan supaya ingat terus, jangan lupa. Inilah guru junjungan kita. Nah, di sini diceritain apa sih keluhuran bangsa. Di sini diceritakan, kita cerita ininya dulu. Bangsa yang luhur tercermin pada perilaku masyarakat yang memiliki budi luhur atau budi pekerti luhur. Bangsa Indonesia sejak dahulu kala dikenal akan keramah tamahannya. Benar nggak? Dengan keramah tamahannya itulah, dengan keluhurannya itulah sampai saat ini adanya Borobudur. Walaupun Borobudur akhirnya jadi, waktu itu kalau nggak salah 9 dari dunia ya, akhirnya tetap aja walaupun itu dimiliki dunia, Borobudur tetap eksis di dunia juga. Karena keramah tamahannya Borobudur tidak tergusur. Nah, dengan keluhurannya itu juga akhirnya
bangsa kita, agama kita sampai saat ini, walaupun masyarakat-masyarakatnya terdiri dari bermacam-macam, tetap kita bersatu. Karena kita sikap sering adanya gotong royong, cuman hanya sedikit gelintir-gelintir. Kalau adanya di Borobudur, kadang-kadang kita terpecahnya. Yang satu mengadain Waisak, yang satu mengadakan Asada. Walaupun sudah bersatu, tapi masih ada orang-orang yang di atas mementingkan diri sendiri. Benar? Kalau kita orang-orang kecil, jangan sampai nanti jadi orang gede, jangan sampai memecah belah. Karena kalau orang-orang udah gede, biasanya egoisnya lebih tinggi. Nah, permasalahan bangsa yang saat ini kita sudah masing-masing agama toleransi kuat, tapi saat ini dipecahnya ada COVID. Kenapa ada COVID jadi pecah? Karena masing-masing dengan prokes ketat, tapi ada juga segelintir orang yang ingin sebagai orang-orang yang tidak mau mengikuti prokes. Contohnya, segelintir orang itu merusak negara yang sudah kuat, saling bantu-membantu, saling bermasyarakat, tapi tiba-tiba datang dan berkumpulnya orang-orang berkerumun. Akhirnya sampai saat ini COVID bukannya berkurang, malah bertambah. Karena segelintir orang dan hari-hari besar tertentu pasti mendatangkan COVID. Semoga juga kalau saya berprinsip, marilah kita tetap bersatu, hilangkan COVID bersama, walaupun sesulit-sulitnya, tapi kita harus sama-sama menghilangi COVID tersebut. Karena adanya COVID, kita jadi tidak saling berhubungannya melalui hanya HP. Secepat-cepatnya HP bergerak, tapi yang namanya tidak bertemu susah juga. Masa kita membacakan orang meninggal pakai jarak jauh? Sulit kan? Yang bacain orang meninggal supaya keluarga lebih yakin bahwa wihara tersebut ada mau mendatangkan umatnya, pasti si umat akan lebih percaya karena mau dijenguk. Orang sakit kita bacain pakai HP juga, jadi keyakinan umat kita akan hilang. Tapi ada yang juga bicara enak pakai Zoom. Ya, tapi kalau orang yang sakit, orang meninggal pakai Zoom, orang udah repot nyiapin Zoom lagi. Jadi rasa
toleransi, rasa memiliki umat kayaknya berkurang. Kalau kita datang, ya walaupun datang tidak banyak, ada tanda perwakilan, umat akan senang. Senang gak kita kalau dikunjungi teman-teman yang mau ada rasa ya prihatin gitu ya, orang meninggal dikunjungi. Tapi jangan salah, tapi ntar kalau ada yang meninggal dikunjungi, ini jangan-jangan romonya mau cari sesuatu. Ada nggak yang seperti itu? Ada ucapan, padahal belum tentu, karena rasa prihatinnya seorang pengurus mau menjenguk yang sakit dan meninggal. Itu diceritakan sebagai orang leluhur bangsa. Ini ada dua. Cinta kasih sebagai nilai luhur. Nilai luhur adalah nilai-nilai yang dimiliki seseorang agar dapat menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dalam hidup bermasyarakat. Salah satunya nilai luhur yang menjadi dasar hidup bermasyarakat adalah cinta kasih. Apakah kita nih yang rajin ke wihara sudah mempunyai rasa cinta kasih? Pertanyaannya itu. Emang mempunyai rasa cinta kasih sulit, sungguh sulit. Cinta kasih adalah nilai luhur yang mengharapkan kebahagiaan orang lain dan diri sendiri. Cinta kasih mendekatkan satu sama yang lainnya. Cinta kasih juga mempersatukan orang yang saling membenci. Dari cerita ini, apakah kita sudah tidak membenci? Gampang kan pertanyaannya? Apakah kita sudah tidak membenci? Jawabannya belum, kita masih ada rasa membenci. Kalau bilang sudah, hebat sekali. Walaupun dia tidak membenci langsung, tapi masih ada rasa iri. Benar nggak? Kalau dibilang orang, oh dia emang nggak ngirian, itu juga bohong. Pasti ada. Karena sungguh sulit kalau dibilang orang tidak pernah ngiri. Benar? Pasti ada ngiri. Oh iya, ada Pak Guru ya. Tadi lupa. Benar nggak Pak Guru? Di sini disampaikan gini, seperti yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha, bahwa kebencian tak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Memang kebencian tidak akan berakhir bila dibalas dengan kebencian, tapi masih ada rasa membenci. Walaupun dia senang mengucapkan ke yang sakit, ke yang dapat kedudukan yang apa, tapi masih ada rasa sedikit yang terganjal. Dibilang pura-pura, enggak, memang kenyataan seperti itu. Yang namanya manusia ya itu pasti enggak 100%. Cinta kasih menyadarkan bahwa semua orang ingin hidup bahagia. Maka seseorang yang memiliki cinta kasih tidak akan melakukan perbuatan yang menyebabkan orang lain menderita. Ada nggak
kita tapi cinta kasih, tapi bisa menyebabkan orang menderita. Memang sulit seperti ini, tapi juga ada yang sadar kalau dia melakukan ini, padahal dia udah mempunyai rasa cinta kasih, ada pilihannya. Dulu nih dia nih begini, tapi ada yang juga udahlah lupakan saja. Tapi ada yang masih mengingat. Yang mengingat, saya coba ini. Ada orang yang bikin orang lain menderita. Nah, seseorang akan melakukan perbuatan-perbuatan yang berguna bagi orang lain. Guru Agung Buddha mengajarkan tindakan berdana atau membantu orang lain dengan dasar cinta kasih. Berdana katanya, dengan cara berdana orang merasakan rasa cinta kasihnya kepada sesama. Tapi ada juga orang yang berkata, kalau bagi yang mampu berdana terus nggak masalah. Bagi yang tidak mampu berdana akan sulit, sungguh sulit. Padahal di sini dikatakan orang berdana tidak seterusnya dengan adanya uang, benar? Dengan tenaga juga itu dikatakan berdana. Memang kalau bisa, walaupun ada tim pembersih atau apa sih timnya di sini, kalau bersih altar atau ruangan, misal ada yang datang, saya daripada di rumah atau ini lagi nggak kemana-mana, daripada saya pikirannya yang bukan, saya ke wihara mau ikut bersih altar. Itu jangan ditolak. Orang masih bagus mau datang membersihkan altar, masih mau membersihkan abu-abunya. Kalau ditolak, nantinya kita nggak akan ketemu orang seperti itu lagi. Karena kalau ditolak satu pasti dia cerita. Jadi bukan cerita yang benar, cerita yang bukan. Tadi saya ke wihara mau bersih, sama pengurus ditolak, katanya nggak boleh, sudah ada tim. Itu berarti menolak perbuatan baik orang lain. Siapa yang akan menanggung penderitaannya? Kalau tersebar, dua-duanya menanggung. Yang satu menyebarkan, walaupun dia nggak menyebarkan kejahatan, tapi setidak-tidaknya sudah menjelek-jelekan orang. Yang satu, orang mau berbuat baik ditolak. Contohnya pelita kadang-kadang kita lupa, sumbunya kadang-kadang begitu disundut nggak nyala, itu juga harus diganti. Terus habuk yang di tempat dupa juga harus dibersihkan, supaya tidak akan waktu menancapkan hiyo gampang. Karena ada yang kalau kita mau nancapin hiyo aja susah, keras. Ada kalau kita
kita mau pasang lilin ini bukan pelita, nggak bisa-bisa. Kenapa nggak bisa-bisa? Karena masih ada plastiknya di atas. Gitu. Kadang-kadang ini juga kotor. Itulah cara berdana dengan tenaga kerja, jangan ditolak. Karena di wihara lain juga saya suka mengatakan seperti ini, orang yang tidak mampu jangan pusing-pusing dengan uang, dengan tenaga pun bisa melakukannya. Karena kita mencari orang yang mau berbuat baik itu sulit. Cuman bisanya saya juga pengurus loh bersih-bersih. Cuman katanya benar, banyak yang seperti itu. Nih di sini dikatakan lagi, sikap individu dapat berupa tidak peduli orang lain dan lingkungan, orang sekitar, merasa dirinya lebih baik dari orang lain, menginginkan pendapatnya selalu didengar, serta merasa tidak membutuhkan bantuan orang lain. Ada nggak yang seperti itu? Cinta kasih inilah yang akan membangun kebersamaan di tengah-tengah banyaknya perbedaan pendapat warga bangsa. Di sini dikatakan, walaupun kita sesama pengurus ada yang saling berbeda, tapi marilah kita sama-sama satukan. Kalau kita telah bersatu, segala apa dapat diputuskan dengan bersama. Enggak boleh memutuskan sendiri. Contohnya, ada orang WA atau telepon, boleh nggak saya wesakan datang ke wihara? Jawabannya ngambang. Kalau mau datang terserah, datang aja. Padahal beliau cerita sama saya datang ke wihara, walaupun wihara itu penuh, saya di luar nggak apa-apa, cuman pas saat detik-detik wesak aja. Berarti kalau kita mau pengurus, kita persilakan datang. Tapi kita bilang, di dalam ruangan penuh loh, di luar dia juga udah menyampaikan di luar nggak apa-apa. Marilah kita sama-sama koreksi diri kita semua. Padahal di sini diceritakan, diajarin, kalau kita mau lebih kuat, marilah bersama-sama saling bersatu. Memang dikatakan selama COVID, ibu-ibu yang merasa kurang sehat, yang merasa usianya lanjut, coba jangan ngikutin dulu. Karena apa? Akan membawa dampak. Selama ibu kuat, bapak-bapak kuat, dipersilakan. Tapi jangan sampai begitu tertular menyalahkan yang ada. Memang adanya si COVID jadi saling menyalahkan. Terus kita sambung ya, masih cukup.
Dari cinta kasih juga terlahir perilaku yang baik atau bermoral. Masyarakat yang memiliki cinta kasih akan berusaha menjunjung tinggi kemoralan, sebab kemajuan sebuah bangsa bukan hanya diukur secara intelektual maupun penguasaan teknologi, tetapi perlu memiliki kemoralan. Teknologi berarti apa? Kalau saat ini dengan HP jum-juman ya. Jadi jangan mentang-mentang katanya kita bisa mainin HP, bisa jum-juman, ada yang mau datang ke wihara, nggak usah bu, jum aja. Sekarang udah zaman canggih. Padahal dikatakan kalau moral kita mau lebih bermoral yang baik, biarkanlah si ibu datang. Ntar dia lihat penuh juga, dia nggak jadi akan pulang. Jangan kita mencegah, karena kalau kita mencegah akan diri kita juga yang akan kena akibatnya. Pasti ada sindiran-sindiran, masa wihara? Kan saya kan orang lama, mau ke wihara nggak boleh. Emang wihara dia yang punya? Benar nggak kira-kira begitu? Marilah kita jaga kesombongan kita. Jadilah manusia yang bermoral. Karena kalau kita selalu mencegah, orang lain juga akan tidak suka. Malah kita kalau mau silakan. Nanti kalau dia lihat, oh penuh. Kalau hari biasa ngapain saya di luar pintu? Kayak orang berpati dana aja. Di luar pintu, di dinding. Gitu. Ngerti ya? Di luar pintu, di dinding. Kalau kita biarkan, jadi orang merasa senang. Oh iya, matanya wihara juga ketat ya penuh. Saya balik pulang, dia akan merasa lega sendiri. Walaupun kita nggak cegah, dia udah merasa senang. Rasa malu untuk berbuat jahat serta takut akan akibat dari perbuatan jahat itu dibutuhkan untuk membentuk perilaku yang bermoral. Jadinya gini, kita ada rasa lah malu untuk berbuat jahat karena dari hasil perbuatan kita. Makanya dengan jalan satu-satunya, jangan kita mengatakan gini, sudah diberitahu kalau usia lanjut jangan ke wihara, tapi nggak mau tahu, malah kita kan, ibu gimana sih, kan ibu usianya udah lewat. Seharusnya tidak begitu. Akhirnya kita ucapan keluar seperti itu. Yang jelek bukan siapa-siapa. Siapa yang jelek? Nama wihara juga. Kalau orang yang udah dikasih tahu, dia ngerti, oh saya datang, saya pulang lagi karena penuh, berarti ya akan merasa malu atas dirinya sendiri. Oh iya ya, wiharanya penuh, memang lagi COVID, saya harus pulang. Jadi tanpa disuruh pulang, orang itu akan pulang sendiri.
wujud masyarakat yang bermoral dapat dilihat dari tindakan luhur seperti menghargai hak orang lain, gotong royong, ramah, jujur, bermusyawarah, dan saling peduli satu sama lainnya. Kita ceritanya gampang. Cerita orang meninggal lagi. Walaupun kita tidak boleh banyak-banyak, tetap kita umumkan, karena dengan rasa simpati kita, prihatin kita umum. Tapi kita bilang, ibu-ibu, bahwa si ini suaminya meninggal, tapi kali ini adanya COVID. Ibu tidak diminta datang, tapi diminta untuk berdoa dari rumah. Orang yang ada, kalau kita mempunyai rasa seperti itu, akan merasa senang walaupun tidak datang, tapi sudah diberitahu bahwa ada yang mengalami kesusahan. Kecuali orang yang pesta perkawinan, itu tidak boleh diumumkan kalau tidak ada undangan resmi. Kenapa? Kalau saat ini memang orang ada yang datang, ada yang tidak mau datang, keadaan COVID. Tapi kalau biasa-biasa saja, kalau diumumkan, kalau tanpa undangan, pasti tuan rumahnya akan bilang, siapa yang undang ya? Orang tambah banyak. Kayaknya gue ngundang orang wihara nggak terlalu banyak. Ada yang seperti itu. Jadi kita juga harus jaga. Nah, dari cerita ini, apa sih sebenarnya yang harus kita jaga? Yang apa sih yang harus kita teladani supaya kita bisa semua menjadi bersatu, jadi wihara yang disegani, umat-umatnya juga disegani. Cobalah kita satu, jaga ucapan. Dua, nggak jauh jadi jaga pikiran. Ketiga, jaga tindakan. Jangan berucap yang sembarangan. Walaupun kita tahu kalau bisa, kalau ditanya di luar, oh saya kalau ini enggak sampai ke situ ucapan kita. Tindakan kita juga seperti itu. Pikiran juga jangan lebih cepat dari ucapan kita. Jangan berpikirnya yang bukan-bukan. Kenapa? Kalau kita berpikir yang bukan-bukan, juga akan menjatuhkan diri sendiri. Contoh yang gampang. Tadi Mbak Hayung cerita banyak yang pandita muda upacarika pengen naik jadi pandita muda dan upacarika. Upacarika menjadi pandita muda menjadi pandita mania. Tapi memang orang itu bertanya dengan kesungguhan ucapan yang benar, pikiran yang benar, tindakan yang benar. Ramani
Romo, Rama, Ramani, kapan ya kira-kira adanya kenaikan jenjang? Ya kan? Kalau orang yang benar, jawabannya pasti benar. Oh, ini adanya COVID, mungkin kayaknya belum bisa atau ditunda. Tapi jangan disebarkan cerita yang lain bahwa orang tersebut pengen minta jabatan atau naik jabatan. Itu pikiran yang salah. Siapapun ada aturannya, pasti bertanyanya juga bukannya minta kenaikan pangkat. Cuma dia melihat, membaca aturan yang ada, kenaikan jenjang 2-5 tahun dari upacarika bisa pandita muda. Pandita muda nunggu 5 tahun bisa jadi pandita mania. Jadi si orang ini sebenarnya benar bertanya. Rama-Ramani kalau mau ngelihat jenjang atau kenaikan pangkat kira-kira berapa lama, kadang-kadang orang bertanya. Jadi jangan dimainin ucapannya. Jadi seolah-olah orang pengen naik jenjang. Ada nggak yang seperti itu orang berkata? Banyak orang cuma bertanya kok ituin kata-katanya banyak. Yang pasti kalau orang yang mau naik jenjang mengikuti, kalau zaman periode saya ya, dia ikutin yang sebulan sekali terus rutin kelihatan, pasti itu yang kesorot naik. Kalau dia nggak pernah ikutin yang sebulan sekali dan hari-hari tertentu nggak kelihatan, itu pasti nggak naik jenjang. Karena nggak kesorot. Masa orang nggak ngikutin apa-apa pengen naik, pasti biasanya seperti itu, ada kata-kata itu seperti yaitu. Makanya kita harus jaga ucapan, jaga tindakan, jaga pikiran. Makanya kalau ke wihara harus bawa bang. Kalau kata Bante yang di Malang, Bante apa ya Bahyung? Lupa saya. Yang senior, yang tempat kuliah juga. Memang Bante itu disegarin. Dia yang pertama-tama mengucapkan harus bawa jamu Jati Kendi, itu Bante Teja yang nambahin. Dia jamu apa ada tersendiri. Maksudnya kalau jamu Jati Kendi, jaga mulut atau ucapan. Jati tindakan, Kendi dia tuh ada pikiran sendiri yang harus dijaga. Jadi coba kemana-mana harus bawa jamu Jati Kendi supaya kita jangan berucap sembarangan, bertindak sembarangan, berpikir sembarangan. Nah, makanya kalau bisa, kalau kita ditanya yang udah jadi Rama Ramani, kapan sih kenaikan jenjang? Baca aja lah buku kuning. Kenapa baca buku kuning? Takutnya kita salah ucap, yang kena kita sendiri. Gitu. Karena gini, waktu Ramanilina naik ke Pandita Muda dari tempat lain nanya, Romo, emang Ramanilina ceramah? Tanya aja ya sendiri. Atau kan yang naikin jenjang?
Saya nggak tahu. Kenapa saya nggak mau jawab? Takut ya ucapan saya dibawa kata-katanya lain. Dianggap saya dijadinya ngejelek-jelekin orang. Saya biasanya kalau ada berdua itu kan, saya nggak bahan jawab yang benar-benar, karena saya tahu ucapan ini nanti akan dibawa. Karena saya juga dikasih tahu kalau sama ini jangan jawab ini, karena ucapan kita sendiri yang akan menjadi jawaban. Gitu. Saya diajarin sama pandita senior seperti itu. Jadi karena saya pelajarin, oh iya ya, ucapan kita salah, kita yang kena. Jadi pernah Pak Daniel bertanya, waktu mau naik upacarika ya, mau ngikutin upacarika, Romo, katanya orang-orang kita nggak ada yang lulus, gitu kan? Karena udah banyak ya upacarikanya. Saya cuma jawab kan, jangan dengar kata-katanya, karena kata-katanya akan ucapan yang salah. Padahal kenaikan jenjang dari umat biasa, upasaka, upasika ke upacarika dari nilai teori dan praktek. Jadi kita jangan dengar kata-kata yang salah. Kalau kita nanti ngikutin lagi, jangan dengar kata-kata seperti itu. Nanti didengar orang, ya wihara lain juga ada berkata gini, Romo, saya dikirimin WA, tapi saya nggak ditulis lulus. Karena saya ketuanya, saya jawab, Bu, itu dikirim sama siapa? Kalau ibu nggak ada tulisan lulus, tahun depan aja ikut lagi. Saya juga nggak bilang nggak lulus, saya bilang tahun depan aja ikut lagi. Kenapa? Kalau saya bilang nggak lulus, berarti dia kecewa. Jadi nanti nggak mau ikut lagi. Jadi kita belum sampai di situ, belum beruntung istilahnya, ya. Atau belum berjodoh ke upacarika. Nah itu makanya kita harus, yang tadi saya bilang, jangan lupa bahwa jamu jati kendi. Kita harus jaga ucapan mau dimanapun, karena ucapan kita yang akan menjadi bumerang kita. Itulah kalau kita mau jadi, kalau di sini dikatakan wujud masyarakat yang bermoral yang dapat dilihat dari tindakan leluhur seperti menghargai hak orang lain. Contohnya gotong royong, ramah tamah, jujur, bermusyawarah, dan saling peduli satu sama lain. Itulah ucapan kita, jangan sampai terlepas yang salah. Karena kita juga udah mengucapkan selamat Hari Wesak, walaupun masih ada perayaan-perayaan Wesak. Dan akhirnya saya juga mengucapkan selamat Hari Trisuci Wesak. Semoga selalu kita bisa menjaga diri, bisa menghargai orang, bisa menghormati orang, jangan selalu bisanya mencela orang. Gitu. Terima kasih karena waktunya sudah cukup.
Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Daniel yang mengundang saya. Semoga saya juga, walaupun dari istri sharing ini, kalau ada yang bermanfaat boleh diambil, kalau sama sekali nggak bermanfaat buang aja. Ya, akhirnya saya ucapkan sabe sata bawanto sukui tata. Mari kita bersama-sama, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat siang. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Buddha no bawena soti hontu. Soti hontu. Cican. Oh, kenapa? Udah ya Cican.